Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep hierarki Chomsky dan notasi bahasa. Untuk pertama-tama, perkenalkan dari kami ada Mauluddin Duha, Yakinuddin, Muhammad Yakinuddin, Raka Pramudia, dan saya Raka Pramudia Widyandoko. Untuk anggota yang bernama Umar sedang tidak bisa hadir karena terganggu jaringan. Oke, untuk pertama tentang materi akan dibacakan oleh Adam. Silahkan. Baik, yang pertama adalah hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol, terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1979, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut hierarki Chomsky. Penggolongan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu pada bahasa ada reguler atau tipe 3, lalu ada bebas konteks atau konteks free tipe 2, konteks sensitif tipe 1, unrestricted atau past structure, natural atau natural language tipe 0. Pada mesin automata ada finite state automata atau biasa disebut FSA, lalu ada deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Lalu ada push down automata, ada linear bounded automata, dan mesin Turing. Lalu pada batasan atasan produksi ada alpha adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi lingkaran kanan. Alfa berupa sebuah simbol variabel. Dalam kurung alfa lebih kecil daripada beta. Lalu tidak ada batasan. Finite state automata adalah model matematika dari sebuah sistem dengan input dan output diskrit yang terdiri dari sejumlah berhingga state dan fungsi-fungsi yang menyajikan data. Deterministic finite automata adalah finite state automata di mana setiap state ada satu fungsi transaksi untuk simbol input. Non-deterministic finite state automata adalah finite state automata yang memperoleh 0,1 atau lebih besar busur berlabel satu simbol input yang sama. Di sini semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A ke B dibaca A menghasilkan B atau A menurunkan B, di mana simbol A pada ruas kiri menyatakan aturan produksi, sedangkan simbol B pada ruas kanan menyatakan hasil produksi. Simbol-simbol tersebut biasa berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol non-terminal atau variabel adalah simbol yang masih dapat diturunkan, sedangkan simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Biasanya simbol non-terminal dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan simbol terminal dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh produksi, T ke A dibaca T menghasilkan A, E ke T atau T plus E dibaca E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Simbol garis lurus menyatakan atau biasa digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Contoh E ke T, E ke T plus E dapat disingkat menjadi E ke T atau T plus E.
Baik, Bahasa untuk manusia. selanjutnya saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya, bahasa manusia termasuk ke dalam grammar atau tata bahasa top 0 atau unrestricted, di mana tidak ada batasan pada aturan produksinya. Misalkan ABC ke DE. Dan selanjutnya pada bahasa konteks sensitif, panjang string pada ruas kiri lebih kecil atau sama dengan panjang ruas kanan. Dalam kurung alfa kurang dari atau sama dengan beta. Contoh aturan produksi yang konteks sensitif yaitu A, B ke D, E, F, C, D ke E, F. Perhatikan aturan produksi seperti S ke E. Diketahui S sama dengan 1, sedangkan E sama dengan 0. Menurut aturan konteks sensitif, aturan produksi itu tidak diperkenalkan. Tetapi di sini kita buat suatu perbandingan sehingga S sama dengan E. Dianggap memenuhi konteks sensitif grammar. Pada bahasa bebas konteks, batasan bertambah lagi dengan ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Misalnya B ke C, D, E, F, G, dan D ke B, C, D, E. Yang selanjutnya, bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembuatan suatu proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks yang dideskripsikan secara formal dengan notasi BNF atau Big As Norm Form atau Big As Normal Form. Pada bahasa reguler, batasannya bertambah dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Artinya bisa sebuah simbol terminal saja dalam jumlah tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel hanya berjumlah 1 dan terletak di posisi paling kanan. Ini contohnya misalnya A ke E. A ke E, F, G, A ke E, F, G, H, dan C ke D. Oke, selanjutnya ada diagram keadaan. Diagram keadaan atau state transition diagram digunakan untuk mendapatkan token. Token sendiri adalah simbol terminal pada teori bahasa, yaitu melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Contoh, suatu bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token sebagai berikut. T plus, T min, TID, T integer. Token TID bisa berupa nama atau keyword. Keyword sendiri adalah kata kunci yang sudah didefinisikan oleh suatu bahasa. Misalnya terdapat statement var jumlah bertipe integer. Maka var dan integer adalah keyword. Jumlah adalah sebuah nama yang dideklarasikan sendiri oleh program. Token T_ID harus diawali dengan karakter huruf, baik itu kapital abjad dari A ke Z atau menggunakan huruf kecil A sampai Y. Dan bisa diikuti dengan angka 0 sampai 9 atau huruf. Untuk token T integer harus diawali dengan digit dan bisa diikuti dengan digit. Blank merupakan bagian program sumber yang diabaikan saja, misalkan spasi kosong. Bisa dilihat bentuk dari diagram keadaan. Selanjutnya ada notasi BNF. Notasi BNF sendiri merupakan notasi yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan sintaks suatu bahasa. Aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF. Notasi BNF telah banyak dipakai untuk melakukan definisi formal bahasa pemrograman. Beberapa simbol yang dipakai dalam notasi BNF bisa dilihat pada tabel.
simbol titik 2 sama dengan itu menunjukkan identik dengan produksi, garis lurus itu identik dengan ya sama seperti aturan produksi, kemudian ada simbol kurang dari dan lebih dari, keterangannya itu mengapit simbol variabel atau non-terminal. Kemudian ada kurung kurawal, itu menunjukkan pengulangan 0 sampai n kali. Contohnya, terdapat aturan produksi E menuju T, atau T plus E, atau T min E, atau T menuju alfa. Bisa dituliskan notasi BNF-nya yaitu E titik 2 kali sama dengan kurang dari T diapit oleh simbol kurang dari dan lebih dari, yang di dalamnya itu ada T-nya, atau T plus E diapit oleh simbol lebih dari dan kurang dari, atau T dikurang T min E diapit oleh simbol kurang dari dan lebih dari. Kemudian yang T menuju A bisa ditulis notasinya yaitu T titik 2 sama dengan alfa. Ya, terima kasih. Terima kasih, berikutnya apa ini? Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi